yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Ini terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Saya kira saya tidak kaget ya Ibu Mega mengeluarkan pernyataan keras ini. Memang eskalasinya akan meningkat nggak? Tensi memanasnya makin kelihatan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Buntut pencopotan baliho Ganjar di Sumatera Utara dan putusan Ketua MK, Anwar Usman, terus menjadi sorotan hingga saat ini. Keadaan ini menimbulkan keraguan publik soal netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Jokowi sendiri irit berbicara tentang putusan MK yang menghendaki Anwar Usman dicopot dari jabatan Hakim Ketua. Terbaru, sejumlah tokoh sowan ke Gus Mus curhat soal ancaman pemilu 2024 tidak adil. Para tokoh dengan berbagai latar belakang yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang menyampaikan kekhawatiran ihwal ancaman pemilu 2024 yang berpotensi berlangsung tidak sesuai asas jujur dan adil. Dan yang tak kalah mengejutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa rasa takut menyampaikan manipulasi hukum kembali terjadi di Indonesia. Hal ini Megawati sampaikan untuk menyoroti putusan MK soal batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebagaimana diketahui, imbas putusan tersebut, sosok putra Jokowi yang belum genap 40 tahun sebagai syarat usia yang juga tadinya kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka malah jadi Cawapres Prabowo Subianto. Meskipun PDIP sendiri telah menunjuk Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Megawati pun menyinggung masa lalunya yang ia sebut berperan besar dalam pembentukan MK ketika menjabat sebagai seorang presiden. Menurutnya, MK dibentuk untuk menegakkan konstitusi dan mengawal demokrasi sehingga hal-hal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menurutnya banyak terjadi di masa pemerintahan sebelum reformasi bisa dihilangkan. Megawati mengaku prihatin mengapa upaya-upaya tersebut bisa terjadi kembali di masa saat ini. Padahal menurutnya konstitusi adalah pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Pegangan tersebut Megawati tegaskan harus dipegang dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Presiden kelima juga mengapresiasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah memutus Hakim MK melanggar etik terkait putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan masih ada moral, kebenaran, dan akal sehat dalam upaya menegakkan konstitusi. Atas pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, "Mbak, ada cacing kepanasan. Biasanya orang yang tersinggung itu tahu sendiri kan?" Ya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, merespon pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya manipulasi hukum pasca putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Menurut Nusron, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan Anwar Usman ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa mempengaruhi hakim yang lain. Tak selesai sampai di situ saja, pihaknya juga mengatakan undang-undang mengatakan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Buntut pencopotan baliho Ganjar di Sumatera Utara dan putusan Ketua MK, Anwar Usman, terus menjadi sorotan hingga saat ini. Keadaan ini menimbulkan keraguan publik soal netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Jokowi sendiri irit berbicara tentang putusan MK yang menghendaki Anwar Usman dicopot dari jabatan Hakim Ketua. Terbaru, sejumlah tokoh sowan ke Gus Mus curhat soal ancaman pemilu 2024 tidak adil.
Para tokoh dengan berbagai latar belakang yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang menyampaikan kekhawatiran ihwal ancaman pemilu 2024 yang berpotensi berlangsung tidak sesuai asas jujur dan adil. Dan yang tak kalah mengejutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa rasa takut menyampaikan manipulasi hukum kembali terjadi di Indonesia. Hal ini Megawati sampaikan untuk menyoroti putusan MK soal batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebagaimana diketahui, imbas putusan tersebut, sosok putra Jokowi yang belum genap 40 tahun sebagai syarat usia yang juga tadinya kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka malah jadi Cawapres Prabowo Subianto. Meskipun PDIP sendiri telah menunjuk Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Megawati pun menyinggung masa lalunya yang ia sebut berperan besar dalam pembentukan MK ketika menjabat sebagai seorang presiden. Menurutnya, MK dibentuk untuk menegakkan konstitusi dan mengawal demokrasi sehingga hal-hal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menurutnya banyak terjadi di masa pemerintahan sebelum reformasi bisa dihilangkan. Megawati mengaku prihatin mengapa upaya-upaya tersebut bisa terjadi kembali di masa saat ini. Padahal menurutnya konstitusi adalah pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Pegangan tersebut Megawati tegaskan harus dipegang dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Presiden kelima juga mengapresiasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang telah memutus hakim MK melanggar etik terkait putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan masih ada moral, kebenaran, dan akal sehat dalam upaya menegakkan konstitusi. Atas pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, "Mbak, ada cacing kepanasan. Biasanya orang yang tersinggung itu tahu sendiri kan?" Ya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, merespon pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya manipulasi hukum pasca putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Menurut Nusron, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bisa mempengaruhi hakim yang lain. Tak selesai sampai di situ saja, pihaknya juga mengatakan undang-undang mengatakan masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Buntut pencopotan baliho Ganjar di Sumatera Utara dan putusan Ketua MK, Anwar Usman terus menjadi sorotan hingga saat ini. Keadaan ini menimbulkan keraguan publik soal netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Jokowi sendiri irit berbicara tentang putusan MK yang menghendaki Anwar Usman dicopot dari jabatan hakim ketua. Terbaru, sejumlah tokoh sowan ke Gus Mus curhat soal ancaman pemilu 2024 tidak adil. Para tokoh dengan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.